Udah nih itu ada OSS apa Agret. Apa senengnya? Apa dua suara? Ini perlu poin nggak melihat teman Bu Ferry di foto. Bukti lagi caranya konsul laporan yang dikirim dinas. Bu Ari berarti nyungsep apa ini? Mas mulai nih. Ya, ayo bilang ke anak omah. Ada 3 menit. 3 menit. Sudah 3 menit dong, susah dong. Mau dipotong mana? Yang penting antara kanker serviks sama kanker leher rahim itu harus diselesaikan. Kadang-kadang nyebutnya kanker serviks, itu gimana baiknya. Yang penting mereka tahu lah kedua. Sudah masuk apa belum, Mas? Mas Malik, tolong dicek, Mas. Nah, WM? WM belum? Sudah ya? Sudah berapa pesertanya? Mau dibikinkan daftar hadir apa, Mas? apa mungkin Tidak perlu bagimu, bagiku perlu. awal-awal kanker serviks, terus di tengah-tengah leher rahim, gitu kan. Dalam kurung ya. Iya. Dalam kurung serviks. Oh, ini itu. Belum. Ya, Seragam. tinggal di definisinya kanker leher rahim ada atau disebut juga kanker serviks saya ada. Ini gitu lebih baik karena langsung masyarakat tuh yang belum mengenal bahasa yang mudah dikata karena yang
Aku panggil Devi udah ya. Harusnya sesuai tanggal ya, Bang. Lain kali ke depannya ya. Udah terima udah berarti. Ya, ini lagi ya. Oke, ya. Di aku sudah masuk nih. Berarti menu. Ya udah berarti aku lockout aja kali ya, Cin. Kredensial. Baru usah lah. Di aja. Ini 6 hari kan mau di apa? Kak, lihat dulu lukanya. Kak, lihat lukanya. Belum mulai tuh. Ini suaranya satu arah dong. Iya, Iya. ya Mbak. Ibu dan Bapak, acara segera kita mulai nggih. Nuwun sewu, minta tolong kameranya dinyalakan, Bapak dan Ibu. Dan nyuwun tolong di mute dulu sementara semuanya nggih Ibu dan Bapak. Enggak, Mas Malik taruh di mute semuanya dulu. Apa nih? Simpelkan subscribe membayar pakai. Aku nggak tahu. Ya, tahu data yang di uangnya. Ini jangan main. Baik. Nuwun sewu Pak Kabir, kita mulai sekarang apa Pak?
Oh, nggih. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, kita mulai nggih Pak Kabid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kabid SDK Pak Dwi Mulyanto, yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala Puskesmas, tim kredensial Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat geng, untuk melakukan rapat koordinasi persiapan kredensial tenaga kesehatan untuk 27 puskesmas Kabupaten Banyumas yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan September ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, agar diberikan kelancaran dan memberikan kemudahan kepada kita semua, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, berkenan Pak Kabid SDK untuk memberikan pengarahan untuk kegiatan pada hari ini. Pada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Misti. Suara saya terdengar ya, Mbak Misti? Ini jelas Bapak. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati teman saya Mbak Misti Rahayu, Subkor SDM KSI, ya. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman, ini ada Kepala Puskesmas tadi saya lihat juga. Kemudian teman-teman dari tim kredensial Puskesmas, ya, dimanapun panjenengan berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bertemu walaupun menggunakan Zoom, ya, tidak secara langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah kesibukan panjenengan menghadapi reakreditasi, ya, saya paham sibuk, ya, tapi saya yakin ya nggak cuma puskesmas saja, sekarang dinas kesehatan juga sibuk juga, kayak gitu ya. Jadi sama-sama sibuk lah, ya. Monggo mohon di pengertian panjenengan semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, ya, untuk kegiatan kredensial kita evaluasi kemarin pada tahap awal, ya, tahap pertama, ya, ternyata kita masih menyisakan banyak PR, ya, yang tanda kutip saya pikir kemarin udah beres, ya, dari proses yang dinilai sampai dengan nama, sampai dengan berlakunya sampai kapan, ternyata masih kosong semua. Jadi saya dimarahin sama kepala dinas, ini gimana kok malah penilaiannya kok kosong semua. Nah ini makanya dari dasar itu, ya, saya mohon teman-teman semuanya, ini bagi yang belum, terutama ya, yang belum, kita masih rencana mau 3 hari, kita bikin 3 hari biar tidak terlalu banyak, ya, yaitu nanti pelaksanaannya tanggal 19, 20, dan 21, nanti mungkin Mbak Misti tekniknya disampaikan. Tapi secara umum, jadi sebelum panjenengan ke sini, ya, mungkin kapan dikumpulkan, monggo Mbak Misti, ya. Jadi data form-form itu masuk ke sini dulu, ya. Jadi data itu masuk ke sini formnya, jadi nanti pas pelaksanaan mungkin penilaiannya tidak harus ngisi lengkap banget, banyak banget. Jadi kemarin memang dua-duanya dua-duanya kalau ya nggak ngomong salah lah, ya, dua-duanya memang dari puskesmas sendiri belum ngisi, timnya juga nggak mau ngisi, ya akhirnya yang ngisi DKK semua, ya, harus kembali ke laptop kayak gitu, ya. Nah ini saya berharap nanti, ya, makanya forum-forum itu diisi lengkap, ya, kayak misalkan Dokter Tulus kayak gitu, ya, nanti namanya juga ditulis kayak gitu, ya, nanti sampai dengan apa yang rekomendasikan, kemudian sampai dengan berlaku sampai kapan, itu semuanya ditulis lengkap. Jadi nanti kepala dinas itu tanda tangan memang sudah lengkap kayak gitu, ya. Jadi ini rupanya kemarin belum, jadi saya berharap yang untuk berikutnya ini, ya, teman-teman semuanya, mungkin Mbak Misti sudah sampaikan, nanti teknis boleh, ya, secara teknis Mbak Misti sampaikan
kapan itu form itu dikirim, kalau nggak salah sih udah dikirim ya form-form yang memang seharusnya. Jadi yang waktu itu saya masih ingat, jadi harusnya memang ya dari nakes sendiri mengajukan kepada kepala puskesmas di verif oke, kemudian dikirim ke dinas kesehatan ada tim ya, kemudian dinilai, kembalikan ke puskesmas, baru puskesmas nanti memberikan surat tugas bahwa si A melaksanakan tugas bla bla bla. Nah, jadi prinsipnya kita tidak begitu banget, tapi paling tidak forum-forum itu ada. Jadi artinya apa yang kita lakukan ya, memang ada forum-forum yang dinilai. Jadi mohon sekali lagi teman-teman tolong ya, nanti forum-forum itu diisi lengkap ya. Jadi nanti tim penilainya juga akan mengisi lebih mantap, kan saling ya. Ini kan tidak ideal banget, saya sampaikan tidak ideal banget harus begitu, tapi untuk forum-forum itu wajib, karena mau ditandatangani kepala dinas itu bentuk dari jawaban dari kepala dinas gitu ya. Jadi akan menegasikan ke bawah, ada dasarnya. Jadi mohon sekali lagi untuk kegiatan hari ini mungkin tidak terlalu lama Mbak Misti, nggak apa-apa ya, tapi yang penting malah justru poinnya ya, nanti teman-teman bisa segera mengirim kapan monggo di anunya kesepakatannya. Jadi artinya nanti kalau sudah form itu sudah oke, jadi nanti tanggal 19, 20, dan 21 masing-masing itu mereka sudah siap semuanya. Jadi baik kan saling menilai, misalkan Pak Tulus menilai Bu Dewi, nah itu kan sama-sama kayak gitu ya. Dari Pak Tulus sudah diisi lengkap, ya Bu Dewi juga diisi lengkap, saling kayak gitu ya. Saya kira akan lebih enak kalau seperti itu. Begitu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya monggo mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaan berikutnya 19, 20, dan 21 September ini bisa berjalan lancar dan tidak menyisakan PR buat kita yang di DKK. Begitu ya Pak Tulus, Bu Dewi, ini terima kasih sudah masuk. Yang lainnya saya belum lihat. Matur nuwun, saya kira itu aja yang bisa sampaikan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan Mbak Misti untuk teknisnya mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kabid untuk pengarahannya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya izin mungkin saya share dulu untuk refreshing bagaimana teknis besok kita rencana untuk melaksanakan kredensialnya. Sebentar. Sudah tampak di layar panjenengan Ibu dan Bapak? Sudah. Baik. Ibu dan Bapak yang kami hormati, ini sedikit mengingat untuk kita kembali bersama tentang teknis kredensial yang akan kita laksanakan mulai besok sesuai jadwal yang kita tetapkan. Untuk pengingat kita semua Ibu dan Bapak bahwa mekanisme kredensial nakes itu adalah seperti ini. Jadi ada 5 tahapan, di mana 5 tahapan ini ada 2 tahapan di puskesmas dan 3 tahapan itu di dinas kesehatan. Tahapan yang ada di puskesmas yaitu dimulai dari tahap 1. Puskesmas itu mengajukan pengusulan kredensial tenaga kesehatan. Nah, harus ada surat permohonan dari kepala puskesmas kepada kepala dinas. Nah, berikutnya dokumen kredensial dari masing-masing nakes itu harus sudah diverifikasi dan divalidasi oleh kepala puskesmas, dibuktikan dengan ada checklist dan tanda tangan dari kepala puskesmas. Selanjutnya dokumen ini yang terdiri dari surat pengusulan atau permohonan dari kepala puskesmas dan semua dokumen nakes yang diusulkan yang sudah dimasukkan ke masing-masing itu dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Nah, di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ini barulah kita memasuki ke tahap 2, yaitu namanya tahap penilaian kewenangan klinis. Nah, tahap kewenangan klinis ini, penilaian ini nanti akan dilaksanakan oleh tim kredensial yang menilai dengan menggunakan instrumen penilaian. Nah, nuwun sewu Ibu dan Bapak, kan sudah dibuatkan SK tim kredensial Dinas Kesehatan yang anggotanya itu berasal dari puskesmas Ibu dan Bapak semua.
Nah, dari tim kredensial inilah yang nanti akan menilai masing-masing dokumen dari nakes yang akan dilakukan kredensial. Terus setelah dilakukan penilaian, nanti akan diterbitkan kesimpulan rekomendasi. Nah, ini terbit kesimpulan rekomendasi manakala tim kredensial itu sudah menerbitkan resume dari seluruh rekomendasi hasil penilaian rincian kewenangan klinis yang diajukan. Nah, dari kewenangan klinis yang diajukan oleh masing-masing nakes kan dinilai oleh tim kredensi kabupaten, mana yang disetujui, mana yang tidak, catatannya juga nanti akan ada di form tersebut. Nah, dari sini nanti baru naik ke kepala dinas nih. Nanti kepala dinas itu menetapkan kewenangan klinis ya. Penetapan kewenangan klinis ini nanti akan berupa surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Nanti setiap jenis nakes puskesmas itu memiliki nomor SK yang di dalamnya nanti terlampir masing-masing nakes berikut daftar kewenangan klinisnya dan juga masa berlaku dari kredensi tersebut. Setelah tahapan keempat di Dinas Kesehatan, nanti dokumen akan dikembalikan ke Puskesmas berikut SK penetapan kewenangan klinis. Nah, tahap 5 ini ada di Puskesmas. Nanti Kepala Puskesmas akan membuat surat penugasan klinis berdasarkan kewenangan klinis yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Jadi seperti itu, Ibu dan Bapak, kira-kira jadi secara global dari Puskesmas mengusulkan, nanti tim penilai melakukan kredensi, ada resume dari tim kredensial, terus ditetapkan oleh Kepala Dinas berupa SK, lalu kembali dokumennya ke Puskesmas, Kepala Puskesmas akan membuat surat penugasan. Nah, Ibu dan Bapak, untuk tahap 1 kemarin, sebagian besar, sebagian besar kemarin belum melampirkan yang seperti ini. Jadi ada namanya permohonan kewenangan klinis dari masing-masing nakes, itu kan harusnya ada seperti ini, Ibu dan Bapak. Bagian 1, permohonan kewenangan klinis tenaga kesehatan. Nah, nama pengusulnya harusnya ada di sini. Misalnya dokter siapa ditulis, misalnya Indonesia Pak Dokter Tulus, saya contohkan saya Dokter Tulus di sini, terus tanda tangan, terus menyatakan seperti ini semuanya diisi. Jadi sertifikasi perguruan tingginya di mana, tanggal, nomor dan lain sebagainya semuanya diisi, termasuk di sini. Nomor STR diisi, berlaku hingga tanggalnya diisi, begitupun SIP-nya, nomornya berapa, berlaku hingga tanggal berapapun diisi. Nah, lalu yang bagian kedua itu rincian kewenangan klinis. Rincian kewenangan ini berisi komponen apapun yang diusulkan, ya. Bisa dirinci yang secara detail semuanya dilampirkan, tapi nanti dipilih yang diminta apa saja boleh. Atau sudah diresum. Diresum hanya kewenangan-kewenangan yang diminta, dituliskan di sini, terus ditandain di sini, dicontreng. Atau ditulis, boleh tulis angka 1 kalau diminta secara penuh, atau 2 ya sesuai ketentuan dan sebagainya. Nah, di form ini rekomendasinya dikosongkan karena rekomendasi ini nanti yang memberikan catatan itu adalah tim penilai dari kabupaten. Nah, setelah selesai, Kepala Puskesmas tanda tangan untuk mengetahui dan tanggalnya ditulis di sini. Ya. Nah, apabila ada catatan-catatan boleh ditambahkan di sini. Nah, nanti akan ada bagian ketiga namanya simpulan rekomendasi dari tim kredensial. Tim kredensial akan menuliskan di sini tanggal berapa dilakukan kredensi ya. Nanti akan dicontreng di sini dari tim kredensial Ibu dan Bapak. Apakah permohonan Ibu dan Bapak direkomendasikan? Jika iya, maka dicontrengnya adalah direkomendasikan. Atau direkomendasikan dengan catatan. Nanti akan ada catatannya di bawahnya. Atau tidak direkomendasikan. Nah, berikutnya di bawahnya adalah tanggal saat penilaian kredensial.
Sedangkan catatan ditulis semuanya. Jika misalnya tadi direkomendasikan dengan catatan, catatannya tertulis di sini. Atau tidak direkomendasikan, yang tidak direkomendasikan apa? Atau jika direkomendasikan, catatannya boleh. Semua direkomendasikan. Lalu berikutnya adalah simpulan. Nah, di simpulan di sini nanti harus dituliskan nama tenaga kesehatannya. Contohnya tadi ya, yang bermohon Dokter Tulus, maka tim kredensial menuliskan di sini nama Dokter Tulus telah menjalani kredensial sebagai dokter umum ahli madya, ya, sesuai dengan jenjangnya. Dengan hasil itu kesimpulannya juga diisi tadi, misalnya direkomendasikan terhadap kewenangan klinis yang diusulkan. Lalu tanda tangan yang di sebelah kanan itu adalah anggota tim kredensial. Jadi misalnya besok yang mengkredensi itu dokter siapa, tanda tangan di sini sebagai anggota tim ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri adalah tanda tangan ketua tim kredensial. Ibu dan Bapak, besok kita kredensi kami jadwalkan 3 hari. Nah, selama 3 hari nanti masing-masing ketua tim kredensial kita tentukan berdasarkan jenjang jabatan tertinggi yang ada pada hari tersebut. Tentu saja untuk yang ahli diutamakan kita pilih adalah jenjang ahli madya. Jika tidak ada, maka jenjang ahli muda. Jika tidak ada lagi, terpaksa jenjang ahli pertama. Nah, berikutnya yang di bagian 4, Ibu dan Bapak, adalah penetapan kewenangan klinis oleh kepala dinas. Nanti di sini akan diberikan nomornya, terus tanggal penetapan kewenangan, menerangkan. Nah, di sini yang dalam kurung nama tenaga kesehatan tadi harus tulis kembali. Misalnya tadi Dokter Tulus telah menjalani kredensial sebagai dokter ahli madya dan diberikan atau tidak diberikan itu dicoret yang tidak. Jadi jika diberikan maka yang tidak diberikan itu yang dicoret. Kewenangan klinis sesuai hasil rekomendasi tim kredensial. Nah, berlaku sampai dengan itu adalah melihat SIP dari nakes tersebut. Terus yang sebelah kanan nanti akan ditandatangani dan distempel tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan. Nah, besok Ibu dan Bapak, misalnya di formulir Ibu dan Bapak nama Kepala Dinasnya belum ada, minta tolong tim kredensial menuliskan nama Kepala Dinas Kesehatan yang lengkap dengan gelarnya, dituliskan di situ. Mohon jangan dikosongkan. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Untuk yang paling banyak kemarin itu lembar ini yang belum disiapkan oleh masing-masing nakes. Tapi kemarin juga banyak juga yang sudah lengkap. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, jadwal kredensial kita laksanakan selama 3 hari, tanggal 19, 20, dan 21 September. Bertempat di Aula 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 19 September, teman-teman nakes yang akan dikredensi adalah berasal dari 10 puskesmas. Aji Barang 1 dan 2, Jatilawang, Cilongok 1 dan 2, Baturaden 1, Karangluas, Kebasen, Kedung Banteng, dan Utara 2. Lalu tanggal 20 September adalah Puskesmas Kemeranjen 1 dan 2, Tambak 1 dan 2, Wangon 1 dan 2, Somagede, dan Patik Raja. Lalu untuk tanggal 21 September untuk Puskesmas Kembaran 1 dan 2, Pekuncen 1, Purwojati, Purwokto Timur 1 dan 2, dan Sumpiu 1 dan 2. Berikutnya Ibu dan Bapak, ini data kami share berdasarkan usulan dari Ibu dan Bapak di Puskesmas, berdasarkan rekomendasi dari Kepala Puskesmas yang sudah masuk di kami. Contohnya seperti ini untuk yang tanggal 19 September ya.
masing-masing puskesmas sudah mengajukan sebagai berikut. Jadi contoh Aji Barang 1, dokternya 3, dokter gigi 1, perawat 8, bidan 17, sehingga jumlahnya 29. Begitupun puskesmas yang lain. Total besok tanggal 19 itu dari 10 puskesmas, kita akan melakukan kredensial terhadap 335 tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah, skenario dari Dinas Kesehatan, Bapak dan Ibu besok, Aji Barang 1 mengecek kembali dokumen masing-masing sudah lengkap atau belum. Dari Dinas Kesehatan kami sudah melakukan cek, sudah kami berikan checklist di masing-masing puskesmas. Ini sedang proses, ada beberapa yang sudah sempat kita resum. Nanti kekurangannya bisa Ibu dan Bapak lengkapin. Jadi besok setelah Aji Barang 1, mengecek kelengkapan dokumen Aji Barang 1 sendiri, jika sudah lengkap, sudah siap untuk dikredensi, nanti akan bertukar dengan Aji Barang 2. Nah, Aji Barang 2 sebelum bertukar dengan Aji Barang 1, maka Aji Barang 2 sama kewajibannya adalah melihat dokumen puskesmas Aji Barang 2. Sudah lengkap atau belum? Jika sudah lengkap, baru boleh bertukar. Jika ternyata belum lengkap, maka puskesmas berkewajiban melengkapi dulu sebelum dilakukan saling menilai antar puskesmas untuk melakukan kredensi masing-masing. Jadi pasangannya Ibu dan Bapak yang sederhana adalah Aji Barang 1, 2 bertukar, Batu Raden 1 bertukar dengan Cilongok 1, Cilongok 2 dengan Aji Jatilawang, Karangluas dengan Kebasen, Kedung Banteng dengan Purwokerto Utara 2. Berikutnya yang sebagai tim kredensi yang sudah Ibu Bapak ajukan adalah sebagai berikut, Ibu dan Bapak. Nah, tim kredensi ini kita rekap dari hasil usulan Ibu dan Bapak. Jika ternyata memang masih ada yang bisa diajukan, monggo diajukan kembali, nanti bisa kami revisi untuk SK tim kredensialnya. Dan andai rekapan ini pun masih belum sesuai yang Ibu Bapak usulkan, silahkan di grup di grup kredensial masing-masing, grup 19, 20, dan 21, Ibu dan Bapak bisa menyampaikan koreksinya. Jadi nanti di masing-masing kelompok itu akan ada PJ yang akan melakukan usulan perubahan atau penambahan dari tim kredensial yang sudah Ibu Bapak ajukan sebelumnya. Nah, untuk yang tanggal 20 September, Ibu dan Bapak, 8 puskesmas ya. Tadi sudah kami sampaikan, jumlah nakes yang akan dikredensi sejumlah 170. Sedangkan tim kredensialnya adalah sejumlah 30 orang. Berikutnya yang tanggal 21, total yang akan dikredensi adalah 269 nakes. Ini tulisan 1302 itu artinya total semua sekabupaten. Jadi Ibu dan Bapak yang kita kredensi sejumlah 1302 yang sudah dilaksanakan tanggal 15 September kemarin untuk 13 puskesmas dan berikutnya adalah 27 puskesmas. Jadi tanggal 21 besok yang kita kredensi adalah sejumlah 269 tenaga kesehatan. Dengan jumlah tim kredensi, maaf belum saya jumlah ternyata Ibu dan Bapak, seperti ini aja. Nah mungkin itu saja sedikit Ibu dan Bapak, kita sama-sama berdoa dan berharap semoga besok kegiatan kredensial itu bisa terlaksana dengan lancar. Mudah-mudahan semua nakes yang diusulkan kredensi itu bisa disetujui sesuai dengan usulan dari masing-masing nakes. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, sedikit akan kami share, untuk masing-masing PJ, Ibu dan Bapak, sudah ada di grup masing-masing, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya.
Grup itu kita bagi menjadi 3. Jadi dokumen juga kita bagi menjadi 3. Grup tanggal 19 September, penanggung jawabnya itu Mbak Evi. Terus tanggal 20 September, penanggung jawabnya adalah Mbak Gati. Tanggal 21 September, penanggung jawabnya Mbak Widya. Ya, jadi nanti di grup ada penanggung jawab keduanya. Kalau tanggal 19 itu ada Mas Irfan. Tanggal 20 itu penanggung jawab keduanya Mas Malik. Tanggal 21 penanggung jawab keduanya adalah Mbak Ita. Oke. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak sebetulnya mau saya sampaikan. Sebentar, ternyata belum saya share nih. Dan sewu, ini tadi yang Ibu Bapak nggih, belum saya share ternyata. Jadi di masing-masing grup tadi 19 September penanggung jawabnya Mbak Evi dan Mas Irfan. Tanggal 20 September itu Mbak Gati dan Mas Malik. Tanggal 21 September itu Mbak Widya dan Mbak Ita. Nah, selanjutnya tadi saya akan menyampaikan hasil verifikasi dokumen Ibu dan Bapak. Ternyata setelah sampai dengan pagi ini, hasil verifikasi ini belum sempat kami resumkan. Jadi, masih berupa dokumen di map masing-masing. Jadi, sudah kami mapkan masing-masing. Ini baru sempat saya ketikkan di sini, baru saya contohkan dia dari Aji Barang 1. Untuk yang dokter itu dokumennya lengkap. Dokter gigi itu yang kurang itu adalah lembar penetapan kewenangan klinisnya. Lalu untuk perawat itu masih kurang fotokopi SK terakhir, fotokopi SK atau uji kompetensi jika memang ada. Nah, untuk yang bidan, semuanya tidak ada lembar kesimpulan dan lembar penetapan kewenangan klinis, ya. Jadi minta tolong ini Aji Barang sudah tahu kekurangannya, nanti minta tolong dilengkapin. Jadi besok pada saat kredensi ini kekurangannya sudah bisa dilihat. Atau nanti secara detail untuk teman-teman puskesmas yang lain nanti bisa ditanyakan di grup masing-masing kekurangannya apa saja ya, nanti bisa dilihat. Nah, usulan kami sementara Ibu dan Bapak untuk ketua tim kredensial besok untuk tanggal 19 September untuk dokter kami ajukan Dr. Maria Valentina karena beliau pada tanggal tersebut yang tertinggi sebagai dokter ahli Madiang dari Utara 2. Untuk dokter gigi adalah dokter gigi Kilat Pertiwi. Terus untuk perawat adalah Ibu Sugiyarti dari Aji Barang 1 dan untuk bidan adalah Bu Darni Ningsih dari Cilongok 2. Lalu untuk tanggal 20 untuk sementara untuk ketua tim kami masih menunjuk 2 sementara tapi nanti kami menunggu masukan dari Kadinkes. Untuk sementara yang dokter ada Dokter Terlestari dari Patik Raja dan Dokter Dri Kusrini dari Kemeranjan 1. Sedangkan dokter gigi adalah Dokter Gigi Dwi Asi dari Kemeranjan 1. Untuk perawat adalah Bu Romini dari Puskesmas Somagede. Untuk bidan adalah Bu Sri Amini dari Kemeranjan 2. Lalu untuk tanggal 21, ketua timnya untuk dokter adalah Dr. Arisatul Mutakiyah dari Kembaran 2. Untuk dokter giginya adalah Dr. Gigi Mariani Teja Putra dari Puskesmas Timur 1. Untuk perawat adalah Ibu Firdaus Sukesi dari Sumbang 2. Dan untuk bidan adalah Ibu Triwelas Astutiningsi dari Kembaran 1. Berikutnya Ibu dan Bapak, kami sudah menyiapkan nomor SK. Jadi nomor SK ini sudah kami siapkan, tetapi tetap kami akan menunggu hasil kredensi teman-teman besok. Meskipun nomor sudah kami pesankan, jika ternyata nanti hasil kredensi teman-teman ada yang ternyata tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, mungkin nomor ini akan kita bekukan kembali sementara. Jadi ini baru berupa draft nomor SK. Mungkin itu Ibu dan Bapak sementara informasi dari kami Dinas Kesehatan tentang teknis kredensi yang akan kita laksanakan.
Untuk surat undangan pelaksanaan kredensi tanggal 19, 20, dan 21 segera akan kami ajukan dan akan segera kami share ke grup masing-masing ya Ibu dan Bapak, agar Ibu dan Bapak bisa hadir pada hari yang sudah ditentukan. Baik Ibu dan Bapak, mungkin selanjutnya kita buka diskusi, mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan kredensial besok. Monggo Ibu dan Bapak dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya sudah membuka unmute-nya. Monggo Ibu dan Bapak, jika ada yang mau disampaikan. Monggo, apa sudah jelas? Artinya kalau sudah jelas berarti besok kita udah siap main gitu ya teman-teman ya. Bu Misti ada di pesan Zoom dari Dr. Armina. Oh iya, sebentar. Izin bertanya Mbak Miki. Oh ya, monggo Bu Iva, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin menanyakan karena memang kebetulan saya kemarin beberapa kali saya nggak ikut, jadi kebetulan saya jadi tim kredensial di Puskesmas Timur 1 diajukan Jadi gini Mbak, kan kita semuanya, saya akan pegang perawat perawatnya kan di sini ada 7. Apabila di saat itu memang nggak bisa datang karena kan pas tanggal 21-nya itu gimana dan berkas-berkas memang harus dibawa atau di lain waktu atau gimana Mbak? Sistemnya gimana? Karena kan ini kan udah terjadwal tanggal 21, berarti auto kan harus berangkat semua, datang semua ke dinas kesehatan gitu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya respon saja Bu Iva. Jadi besok pada saat pelaksanaan kredensial itu, yang datang itu adalah tim kredensinya, bukan yang mau dikredensi. Jadi nuwun sewu, memang kita sederhanakan kredensinya hanya berdasarkan dokumen saja. Jadi cukup timnya saja yang hadir, bukan semua nakes yang akan dikredensi. Gitu Bu Iva. Jadi terima kasih Mbak, karena memang dari kemarin saya belum ini maksudnya kan kemarin teman-teman nanyain karena kebetulan saya baru ikut ke Zoom ini, jadi berarti dokumen aja yang dibawa nanti tim kredensialnya yang datang ke sana. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Iva. Izin bertanya Bu Misti. Oh iya Bu Betty, monggo Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kewenangan klinisnya itu kalau misalnya di masing-masing, misalnya dokter itu dikasih draftnya atau tidak? Untuk kewenangan klinisnya, untuk dokter misalnya kita dikasih draftnya atau tidak? Misalnya kan lengkap gitu, atau kita dikasih poin-poinnya. Gitu aja Bu Misti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, untuk kewenangan klinis, Ibu dan Bapak kan masing-masing adalah pejabat fungsional, tentu masing-masing paham kegiatan masing-masing. Dan karena Ibu dan Bapak ditunjuk sebagai tim kredensial tingkat kabupaten, terus terang kami dari Dinas Kesehatan belum menetapkan, misalnya puskesmas tempat panjenengan kewenangan klinisnya apa saja. Tentu panjenengan yang lebih paham, Ibu, kewenangan klinis misalnya untuk dokter muda itu apa saja, dokter madya itu apa saja lah. Dari situ saja Bu, makanya dari Dinas Kesehatan tidak menetapkan apa saja yang kita pilihkan. Kami serahkan kepada tim dan Ibu dan Bapak sudah sebagai timnya, kami yakin Ibu dan Bapak lebih paham tentang itu. Gitu Bu Betty. Iya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Bu Betty. Baik, nuwun sewu Ibu Bapak, saya jawab dulu pertanyaan di room chat dari Dr. Amrina. Mas Mari minta tolong yang bocor. Dari Bu Amrina, ini pertanyaannya adalah
Mbak Misti, kami Cilongok 2 tanggal 19, misal nggak bisa datang Saya kan tanggal kemarin melodi validasi imunisasi gabung di situ. nggak bisa datang bagaimana? Nuwun sewu Bu Amrina, Cilongok 2 bisanya tanggal berapa Bu? Mungkin bisa langsung kami rubah jadwalnya kalau memang tim kredensinya nggak bisa hadir. Bisa kami tukar dengan puskesmas lain, saling bertukar mungkin. Bu Amrina? Atau yang dari Cilongok 2, selain Bu Amrina, adakah yang hadir? Tanggal 21 Mbak Misti. Nggih. Bisanya tanggal 21. Nggih. Sebentar saya catat dulu ya, nanti saya tawarkan dengan yang lain. Nggih, nggih. Tanggal 21. Nah, nuwun sewu Ibu dan Bapak yang pelaksanaan di tanggal 91 tanggal 21 tanggal 21 yang bisa bertukar menjadi tanggal 19 dari puskesmas mana ya? Saya tawarkan dulu nggih. Ada yang bisa nggak ya? Kembaran 1 hadir nggak? Kembaran 1, kembaran 2? Halo? Kembaran 2 ada. Ada kembaran 1. Hadir. Iya. Mbak, nyambi Kembaran pasien. 2 hadir. Ya, nuwun sewu. Iya, nuwun sewu maksud saya nuwun sewu minta responnya apakah ada yang berkenan bertukar menjadi tanggal 19? Oh, kembaran 2. Bu, tanya dulu. Bu, boleh bertanya nggak di tengah-tengah ini? Boleh, silakan Bu siapa nih ya? Nggak ada gambarnya, nggak ada namanya. Ini nggak tahu laptop saya nggak bisa nih buat keluarin Ya, dengan gambar. siapa ini? Mbak Siapa? Dokter Arya Satul, Bu. Oh, Dokter Arya, gimana monggo Ibu? Ya, saya tuh tadi barusan lihat ternyata saya ketua tim. Karena saya, di tanggal 21 September. Nah, Zoom saya yang kemarin itu kami dari Puskesmas Kembaran 2 terpental semua, jadi belum begitu paham. Jadi nanti kami ke dinas gitu tanggal 21 ya, Bu? Iya, betul. Terus nanti apa yang harus kami lakukan dulu persiapan sebelum penilaian di sana? Format ada yang harus digimanain nggak? Oh, nuwun sewu Ibu tadi mengikuti dari awal apa enggak ya Zoom ini? Ngikutin ya. Oh, nggih baik. Tadi di awal kan saya nuwun sewu nggih Bu. Tadi sudah saya sampaikan yang harus dilakukan adalah dokumen kan sudah di dinas semua. Hanya kekurangannya yang harus dibawa. Sudah dibentuk grup masing-masing, nanti kekurangannya akan di-share di grup masing-masing. Oh iya. Satu. Siap. Oke. Kedua, pada saat penilaian kredensial, masing-masing puskesmas kembali mengecek dokumen puskesmasnya masing-masing sudah lengkap atau belum. Yang dimaksud sudah lengkap apa belum, dokumen masing-masing termasuk misalnya kewenangannya sudah diisi apa belum, namanya sudah diisi atau belum, jenjang jabatannya sudah diisi apa belum, kewenangan yang diminta sudah dicontrengin apa belum. Nah, termasuk seperti itu, Ibu. Nah, nanti setelah satu tim lengkap dokumennya nih satu tim kan, kembaran 2 ngecek punya kembaran 2. Udah lengkap semua. Dokter lengkap, dokter gigi lengkap, bidan lengkap, perawat lengkap. Nah, baru nanti bertukar dengan puskesmas yang akan kita tukarkan. Tadi awalnya bertukar dengan kembaran 1. Itu seperti itu prosesnya Bu. Nah nanti panjenengan menilai punya puskesmas yang Anda bertukar nanti untuk yang dokter berarti karena panjenengan ditunjuk sebagai ketua tim nanti panjenengan tanda tangan semua dokumen kredensial dokter umum yang dikredensi pada tanggal tersebut. Begitu Ibu. Oh iya. Siap Bu. Maaf ya, ini agak lolat. Nggak apa-apa, mungkin sambil pelayanan ya. Profesi lain juga sama ya, seperti itu ya intinya ya. Iya, sama. Jadi dengan peer dari pagi Bu Bidan, tahu-tahu laptopnya mati gitu. Oh, nggih. Siap. Begitu Bu, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Nggih.
Baik, untuk yang berikutnya tadi belum terjawab nggih, Cilongok 2 itu saya tanggal 21. Teman-teman yang terjadwal tanggal 21, apakah ada yang berkenan bisa pindah ke tanggal 19 nggih? Mbak Misti mungkin Kedung Banteng Kedung Banteng kan tanggal 19, Mama di Sek. room chatnya Kedung Banteng tertukar dengan tanggal 21. Berarti 2 puskesmas yang akan berpindah maksudnya. Sebentar, ini pertanyaan dari Purwokerto ini ya. Nun sewu nggih Ibu sambil disambi nggih Ibu dan Bapak izin bertanya. Jika besok Nun sewu ini yang bocor mana lagi nih? Izin bertanya, jika pada saat pelaksanaan kelengkapan berkas belum lengkap, misalnya di bagian 2 tidak ada, apakah rekomendasi dikeluarkan? Jelas tidak, nggih Ibu dan Bapak. Harus dilengkapi dulu baru boleh ditetapkan. Nanten nggih. Terus pertanyaan berikutnya, Kedung Banteng bertukar ke tanggal 21. Itu artinya Cilongok 2 dan Kedung Banteng minta pindah ke tanggal 21 ya? Halo Kedung Banteng? Oh, berarti kalau seperti itu Cilongok 2 dan Kedung Banteng kita pindahkan ke tanggal 21 ya? Baik, berarti dengan kata lain dalam sebentar Ibu, sebentar Bu Nurul, ngapunten sebentar tak selesaikan ini dulu ya Bu Nun sewu. Berarti Cilongok 2 sama Kedung Banteng kita pindahkan ke tanggal 21 nggih? Setuju ya? Bu Amrina? Alhamdulillah nggih ya, saya enggak siap, berarti saya enggak ada cari tuker-tuker lagi nggih. Matur nuwun. Ya, baik selanjutnya monggo Bu Nurul, monggo Ibu, ngapunten tadi dipotong. Oke, nggak apa-apa Bu Misti. Terima kasih Bu Misti. Tadi kan saya melihat tentang pengisian nanti trim kredensialnya ya Bu Misti yang harus diisikan kan dari beberapa bagian itu. Nah, yang paling terakhir itu ada Kepala Dinas Kesehatan. Kalau tidak ada namanya supaya diisikan. Apakah kita nanti tim kredensial ke Dinas Kesehatan dengan membawa laptop diketik atau harus tulis tangan? Enggak apa-apa Bu, ditulis tangan. Sebenarnya sih kalau mau bagus sebetulnya diketik ya Bu. Jadi kan rajin SK-nya ya. Monggo saya apa berkenan Ibu dan Bapak mau ditetapkan saja Bu. Karena nanti ini kan masih cukup waktu nggih, baik. Karena ini masih cukup waktu, menurut saya lebih baik ketik rapi nggih Ibu dan Bapak untuk nama dan NIP kepala dinas nggih. Kan softfile-nya Ibu dan Bapak punya semua, jadi diketik yang rapi termasuk nama, mungkin kalau nama tim, nama ketua tim pun sebetulnya udah kami share, sebetulnya bisa diketik juga atau minimal sekali kepala dinas nggih Ibu dan Bapak diketik yang rapi aja gitu napa nggih Bu Nurul. Jadi rajin ya Bu. Ibu dan semuanya berarti disiapkan nggih, disiapkan dari puskesmas nggih. Iya, Ya. betul. Misti untuk apa namanya? Nanti kan kita timnya ke sana melakukan kredensial untuk puskesmas yang lain nggih, yang berlawanan setelah kita lengkap. Nah, kalau seandainya nanti nggak lengkap, berarti yang menilai juga sama sesama yang ditetapkan di hari itu juga atau nanti akan ada perubahan lagi, Bu? Gini Bu, kalau boleh saya saran ya Bu, pada saat teman-teman puskesmas melihat nanti kurangnya apa, kalau kurangnya itu bisa istilahnya ditunda di belakang, kredensi tetap kita laksanakan. Contoh, misalnya kurang fotokopi SK terakhir. Nah, mungkin diberikan catatan saja saat dokumen kembali puskesmas, SK terakhir ini dilengkapin, gitu. Atau kalau memang kalau disusulin mungkin akan repot pada hari tersebut ya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Tetapi kalau misalnya lembar kewenangan, permohonan kewenangan itu tidak ada, itu benar-benar tidak bisa dilakukan penilaian. Itu. Mungkin seperti itu nggih Bu Nurul. Berarti menunda satu puskesmas itu nggih kalau sampai satu nakes terlewat atau bagaimana? Iya. Kalau saran saya satu Bu. Jadi maksudnya biar tidak dokumen itu tidak tercecer nggih Bu. Nathan. Nggih. Ini kan kami pelaksana tanggal 19 ya Bu. Berarti hasil
nanti evaluasi dari Dinas Kesehatan tadi yang disampaikan sudah muncul baru 1 puskesmas Aji Barang 1 bisa kami Nggih. dapatkan di grup. Nah, grupnya itu Iya. sudah dibentuk apa belum ya, Bu? Saya Sampun rasa ya. Ibu, nuwun Sudah sewu ya? sampun Bu, Saya sudah. belum masuk. Kemarin nuwun sewu, kemarin memang kita masukkan itu baru KTU dulu semuanya Bu. Terus kami meminta KTU-nya untuk menyampaikan kepada tim siapa yang akan dimasukkan ke grup. Jadi memang ada beberapa yang sudah dimasukkan untuk penunjukan, terus terang kami Oh iya. serahkan. Cilongok 1 udah belum ya, Bu? Cilongok 1 Cilongok Bu 1 udah Evi, belum ya? siapa yang udah dimasukkan Bu Evi? Mas Malik, coba salah di grup Cilongok 1 Mas Irfan. Cilongok 1 udah dimasukkan belum grup 19? Sebentar Bu Nurul lagi dicek Bu, karena yang di grup itu penanggung jawabnya Mbak Evi sama Mas Irfan, lagi dicek dulu tanggal 19. Sebentar ya Bu. Nggih, Baik. matur nuwun, Bu. Itu aja Nggih. pertanyaan saya. Nggih, nggih, matur nuwun Ibu. Monggo selanjutnya Ibu dan Bapak, ada lagi mungkin yang mau disampaikan, kita diskusikan bersama-sama, monggo. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam Bu Amini, monggo Bu. Ini mau tanya, Ibu, saya kan dimasukkan di grup itu yang dari Kementerian 1 yang untuk bidan. Terus kemudian saya tanyakan, saya kan hampir sudah mau pensiun Bu untuk tahun depan. Apakah ini tetap berjalan atau perlu ada pengganti, Ibu? Tinggal 1 tahun saya. Iya. Meskipun tinggal 1 tahun, Ibu ini sedang aktif kan sebagai nakes. Kalau Nggih. sebagai nakes tetap wajib dikredensi. 1. Terus Nggih. kedua, karena wajib dikredensi, otomatis ya tetap harus dimasukkan, ngaten Ibu. Nggih, nggih. Terus pundi Ibu? Ya enggak apa-apa, maksud saya kan menjadi di tim di situ loh Bu. Maksud saya apakah ada kurun waktu berapa tahun kayak gitu. Maksudnya saya kan tinggal 1 tahun lagi barangkali itu loh maksudnya. Oh, nggih, paham Bu, matur nuwun pertanyaannya. Bisa Ibu, nggak apa-apa. Ini kan untuk kita kredensi tahun ini. Jika tahun depan nanti ada nakes lagi yang akan kita kredensi, kan SK itu nanti bisa kita koreksi kembali, nggih. Tetap akan kita lihat mana yang sudah pensiun, mungkin atau ada yang pindah lokasi, nggih, misalnya dari Kementerian 1 ternyata pindah ke Kementerian 2. Nah, otomatis SK-nya juga akan direvisi. Gitu Ibu. Nggih, matur nuwun Bu Miski, matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu dan Bapak mungkin ada lagi yang mau disampaikan, dipersilakan. Punten Mbak Misti, ini saya dari Puskesmas Tambak 2. Oh iya, Bu Lilis, monggo. Untuk di Puskesmas Tambak 2 ini kita belum masuk grup yang tanggal 20 Mbak Misti. Tambak 2. Bu Gati, dari Tambak 2 siapa yang masuk di grup nggih Bu Gati? Tambak 2 yang masuk di grup tanggal 20, siapa yang sudah dimasukkan? Yang jelas KTU-nya sudah masuk Bu. KTU-nya sinten nggih Tambak 2? Anu Bu Indri tadi tanya sama Bu Indri belum ada grup baru katanya Mbak. Tambak 2? Mbak Gati bukan Sri Mulyati itu Fatik Raja. Belum ya? Baik, nanti dimasukkan nggih Bu Lilis ya. Sama siapa Bu Lilis? Gimana? Yang mau dimasukkan siapa lagi? Mungkin Bu Lilis ngechat saya nggih. Yang akan dimasukkan di grup siapa aja nanti. Ngechat saya nggih Bu Lilis? Ya siap. Terus Tanggal berapa ya Mbak Misti? Nggih. Tanggal berapa? Undangannya tahun berapa nggih? Kemeranjen, Tambak itu tanggal 20. Jam berapa? Ya dari pagi Bu, karena lumayan banyak kan yang mau dikredensi, berapa ratus tadi jumlahnya? 203. Iya, nggih. Itu nggih Bu Lilis. Nggih, makasih Mbak Misti nggih. Nggih, sama-sama Bu, monggo. Monggo berikutnya Ibu dan Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Coba Mbak Misti yang tadi jadwalnya mungkin ditampilkan suruh difoto. Oh, saya share di itu aja Pak. Saya share aja di room chat gitu Pak. Oh, boleh ya. Ya, sebentar. Terus begini teman-teman semuanya, prinsipnya ya
besok sebelum panjenengan ke sini dilengkapi dulu ya. Dokumen semua termasuk form-form mana yang harus diisi dilengkapi. Jadi nanti dua-duanya yang siapa yang dinilai dan saling menilai itu enak, sama-sama enaknya. Jadi jangan sampai ini kok namanya belum ditulis semua, berarti nanti itu yang kewajiban ngisi berarti yang dinilai itu ya. Itu sepakat ya teman-teman ya. Jangan sampai ke sini oh masih banyak yang belum dinilai, belum yang diisi namanya, tanggalnya gitu. Begitu ya teman-teman? Ya, jadi sampai sini semuanya udah beres. Jadi karena saling menilai ya itu nanti yang berhak ngisi yang dinilai aja. Oke, kita aja mungkin. Nggih, siap matur nuwun Bapak. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan. Sumbang 2 belum masuk yang tanggal 21. Nun sewu Sumbang 2. Iya, 21-nya belum ada Sumbang 2 tuh. Oh ya, Sumbang 2 tanggal 21 ya, belum masuk ya. Baik, nun sewu Bu, nanti dimasukkan. Ngapunten nggih Bu Firdaus. Matur nuwun. Monggo Ibu dan Bapak yang lain. Masih ada yang belum tercantum enggak? Jangan-jangan masih ada yang lagi. Nanti diem aja nanti carry. Oh iya betul. Ini puskesmas mana lagi yang belum masuk ya? Jumlahnya 10 tambah 18. Hanya Sumbang 2 seperti nuwun sewu Sumbang 2. Sumbang 2 misalnya kita masukkan yang tanggal 19 saja gimana Bu Firdaus? Tapi sudah ditetapkan ya sebagai ketua. Jadi kalau ya, Sumbang 2 tanggal 21 ya. Nanti dimasukkan ya Bu Daus, maaf. Nuwun sewu Bu Firdaus. Bu Firdaus masih on nggak ya? Nuwun sewu. Bu Firdaus, ini kan yang tanggal 21 kan tadinya 8 puskesmas. Karena Cilongok 2 dan Kedung Banteng pindah ke tanggal 21, Nuwun sewu yang Sumbang 2 kami tetapkan jadi tanggal 20 saja ya. Bu Firdaus ya. Nuwun sewu koreksi. Dari Sumbang 2 yang hadir izin Mbak Misti. dalam iya. Tanggal 20 ya. Tanggal 20 kita ada kegiatan jadi nggak bisa. Kalau bisa tetap di tanggal 21. Oh gitu. Berarti tanggal 21 itu banyak banget ya 11 puskesmas ya. Sedangkan tanggal 20 itu 8. Nopo nuwun sewu yang dalam nggih sinten? Yang apa? Saya Iya, gimana Bu? Yang di jadwal itu yang di slide-nya Bu Misti kayaknya belum ada Sumbang 2 di terjadwal ya. Itu nanti berpasangan sama siapa? Iya. Karena bertiga nanti segitiga Bu. Nanti kita pasangkan segitiga nggih. Oke. Iya. Terima kasih. Iya. Makasih. Nuwun sewu ya Kedung Banteng sama Cilongok 2 nanti pindah ke tanggal 21. Itu tadi PowerPoint-nya belum sempat saya dandanin nggih Bu. Nuwun sewu. Nanti saya ganti. Terus nuwun sewu nggih yang tanggal 21 mungkin ada yang berkenan pindah ke tanggal 20 ya. Kembaran 1, kembaran 2. Sebentar. Kembaran 1 atau kalau enggak Purwojati. Purwojati bisa nggak pindah ke tanggal 20 ya? Kalau yang dari Purwojati sinten nggih? Bisa. Bisa Bu. Oh, alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Kusworo pindah ke tanggal 20 ya Pak. Misti nggak pusing. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Bapak. Ya saya edit nggih.
Ya, oke bisa. Lalu siapa yang berangkat? Pak Agung kan sedang sakit, ketua timnya. Iya. Nanti kan Bu Dewi di situ di grup. Oh, Mudah-mudahan nggak nggih. sedang. Dengan Nggih, siap. pindah tanggal mudah-mudahan sembuh nanti Pak Agung. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Ya, Bu Misi, siap-siap, yang penting Pak. jalan semua. Nggih, monggo. Nggih. Ini Nggih, kebetulan matur nuwun. Bapak Eko juga lagi ikut Zoom. Oh ya, Jadi alhamdulillah. ikut undang tamunya. Oh, nggih, nggih, matur nuwun. Monggo, Bu Misi, monggo. Monggo Ibu dan Bapak mungkin ada Bagus lagi. baru gampangan kok. Ya, bagus baru. Iya. Mesti Iya. di chatroom mungkin ada ini chatnya. Oh ya baik sebentar. Nun sewu nih sambil tak sambil dan sebentar satu lagi. Nun sewu sekedap nggih Bu, sekalian saya pindahkan dulu nih Kedung Banteng dipindahkan ke tanggal 21. Ini buatan yang mutusin tanggal 20 Iya. Bu Misti. Ya, Purwojati ke tanggal 20 nggih, Bosnya Pak. luar biasa Purwojati. Wah, Jan. Iya. Sudah Mantap ngopi lah, Pak. belum itu? Di samping pelayanan ini Bu di BP Bu. Luar Iya, biasa. alhamdulillah luar biasa nggih. Ya, oke. Ya, matur Yang nuwun penting sekedap. anu aja, nyambung aja Pak Kos ya. Bisa Iya. pindah ya nanti ya. Iya. Ya, nun sewu sambil sebentar Ibu dan Bapak nggih ngapunten sebentar. Saya memindahkan dulu. Mungkin saya share kembali nggih Ibu dan Bapak. Sebentar. Saya sharekan kembali. Seperti ini nggih Ibu dan Bapak. Sampun tampil nggih? Coba dikoreksi kembali Ibu dan Bapak, siapa tahu salah. Yang utama tadi, aduh Kedung Banteng malah salah ini. Maaf, bukan Kedung Banteng. Maaf, ada yang salah lagi. Kedung Banteng pindah ke tanggal 21, Purwojati yang pindah tanggal 20 nggih, Pak Gus. Nggih, belum diketik itu. Oh, nggih, ngapunten Pak. Ya ampun. Nggih, siap. Mouse-nya juga ikutan error. Nah, baik. Saya share kembali ya Ibu dan Bapak. Ini seperti ini ya Ibu dan Bapak. Jadi yang tanggal 20 tanggal 19 jadinya 8 puskesmas, tanggal 20 jadinya 9 puskesmas, terus yang tanggal 21 sama 9 puskesmas. Menurut saya Ibu dan Bapak, apakah ada yang belum tercatat nggih? Sumbang 2, non sewu Sumbang 2 di tanggal 21 nggih. Ibu. Iya ya Allah, ngapunten ya Mbak. Nggih. Ngapunten sekedap. Lupakan Sumbang. ya, Bu. Iya siap sebentar. Non sewu. Sumbang 2. Oke, saya share kembali. Nah, Sumbang 2 di tanggal 21 ya. Jadi tanggal 19 ya. Tanggal 19 8 puskesmas, tanggal 29 puskesmas, tanggal 21 11 puskesmas nggih Ibu dan Bapak. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau didiskusikan, silakan Ibu dan Bapak. Oh iya, di room chat tadi Bu Ari, nun saya Bu Ari nanti untuk resume nanti di grup kecil saja ya Bu tanyanya ya Bu, karena ini belum selesai di resume ya, matur nuwun. Terus yang pertanyaan berikutnya, Batu Raden 1 dengan Cilsa, maksudnya gimana? Bu Misti, apa ganti lagi? Mohon maaf nih, baru ngikutin lagi. Pasangannya ganti lagi. Saya kira Batu Raden 1 dengan Cilong 1 masih Bukan tetap. Ibu, untuk pasangan Nun Sewu ini tadi kan baru ngotak-ngatik yang perpindahan.
Untuk pasangan mungkin besok pas di aula saja Bu, kita diskusikan kembali nggih untuk penetapan pasangannya. Yang penting Nggih, masing-masing puskesmas dokumennya dilengkapin dulu, ngaten Ibu, ngapunten. Mbak Misti, mohon maaf Dalam, konfirmasi nggih, dari monggo. Pulau 2. Iya. Ini tadi kan memang kita jadwal tanggal 19, alhamdulillah digeser 21 nggih, karena tanggal 19 alhamdulillah juga saya ada kegiatan yang sudah di desa lah. Kemudian tanggal 21 ini kira-kira kalau sampai jam 2:04 selesai apa enggak ya? Soalnya ini kebetulan bidan yang berangkat ke situ jaga siang semuanya. Oh ya, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ibu dan Bapak, makanya mohon izin kalau boleh Ibu dan Bapak, kita kredensinya kita mulai dari jam 8. Okay? Kalau dari jam 8, mudah-mudahan jam 1 itu sudah selesai. Jadi nanti sisa waktu masih ada kesempatan untuk berangkat ke puskesmas. Jadi nanti yang jaga sore itu bisa. Jadi anggap saja kita melaksanakan jam 8 pagi itu sesuai dengan jam kerja. Artinya jam 8 itu sudah di aula 1, maksudnya ya Bu, di aula Dinkes nggih. Ya. Mohon Ibu dan Bapak nanti disampaikan kepada timnya, nanti di surat kami akan kami tuliskan jam 8 pagi sampai dengan jam 14 nggih. Ngaten. Ya, nggih. Nuwun Mbak Misti. Matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Monggo selanjutnya ada lagi Ibu dan Bapak mungkin ada yang mau disampaikan. Napa sampun jelas semuanya? Untuk formulir nanti jika memang dari tim Ibu dan Bapak belum memiliki, nanti di grup kecil saja nggih kita sharekan formulir-formulir kewenangan klinis yang mungkin nanti belum Bapak Ibu siapkan. Termasuk nanti resume dari masing-masing tim akan dikirimkan di WA grup masing-masing. Mungkin itu Ibu dan Bapak, jika sudah tidak ada lagi yang akan diskusikan, mungkin kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Mungkin Pak Kabit dalam. Mohon izin Bu Misti tanya. Oh ya sebentar, Bu Ari dulu apa Bu Daus dulu nih? Bu Ari dulu monggo Bu Ari. Untuk tim ketua kredensial apa itu sudah di SK-kan apa bisa ganti? Ini ternyata untuk tim kredensialing perawatan dari beliaunya itu keberatan sesuai kondisi fisik juga agak sakit nggak begitu sehat. Nah ini gimana untuk tim ketua yang tadi kan disebutkan untuk perawat dari Sebentar Bu Ari ngapunten itu kan jenjangnya madya nggih. Bu Ari memang jenjangnya madya. Iya, ngapunten sakit, maksudnya sakit gimana? Sakit gimana Bu? Ngapunten kan di dokumennya kemarin ada surat keterangan sehat dari dokter. Iya. Sewu habis sakit tulang belakangnya agak suruh dioperasi atau gimana. Untuk aktivitas sehari-hari sih bisa, tapi juga untuk kemarin untuk IT dan lain-lain juga dia itu kemarin waktu sama dia kan tanyakan untuk IT-nya juga nggak begitu menguasai. Kalau tim sebagai anggota dia nggak keberatan, kalau sebagai ketua katanya nggak mampu atau gimana. Ini mohon untuk ngapunten Ibu, seperti ini. Kalau beliaunya ada di Zoom atau di sebelah panjenengan mungkin bisa ikut mendengarkan nggih. Ada di sebelah panjenengan mboten Bu? Enggak, tadi paling aja ini sedang posbindu, malah di sana masih ada sinyal enggak. Oh ya sudah, berarti kan ngapunten Ibu, kalau beliaunya masih bisa posbindu, artinya kan beliaunya masih sehat, nggih. Ngapunten sangat. Ini kan kami pilih adalah jenjang tertinggi yang pada kelompok tersebut. Nah itu yang madya pada tanggal tersebut itu sepertinya hanya beliau Bu. Nanti saya cekkan kembali kalau misalnya ada yang lain, perawat lain yang madya, tapi sepemahaman saya di kelompok tersebut tidak ada, jenjang tertinggi adalah beliau.
Jadi beliau sebagai ketua tim. Dan untuk tim kredensi ini bukan masalah IT ya Bu, karena yang diperiksakan dokumen Bu, melihat dokumen, tidak membuka-buka aplikasi dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu tidak masalah gitu. Ngaten nggih Bu Ari. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun nanti. Nggih, matur nuwun Bu Ari nggih. Selanjutnya Apa ya monggo Bu Ari ya, tadi Bu sampaikan aja Firdaus. lah ya. Bu Ari ya, sampaikan aja nggak apa-apa lah. Itu kan jenjang tertingginya Terima beliau. kasih Bu Misti. Ya, nggak usah Ya, takut lah ini kayak dari gitu. Subang Nggih, Nggak Pak. takut ditemenin. Pak. Nggih. Oke. Iya. Ya monggo Bu Firdaus. Di Bu Misti mohon izin itu tadi kalau nggak salah di slide-nya Bu Misti untuk tim kredensial dari Sumbang 2 itu ada 5 orang ya. Padahal kita tim di puskesmas itu ada 10. Bagaimana maksudnya ya Bu Misti? Maksudnya gimana? Diulangin, Mbak? Itu di slide-nya Bu Misti, kita tim kredensial Sumbang 2 itu ada 5. Padahal kita di sini ada 10 atau memang yang datang ke dinas itu perwakilan 5 orang itu atau semuanya, nggih? Ini makanya Ibu, tadi dari awal kan saya sampaikan, ini rekap awal di kami, tim kredensialnya seperti itu. Tetapi jika ternyata ada selisih atau ada perubahan, monggo disampaikan nanti timnya dilengkapin kembali. Menurut saya Bu Firdaus kan nanti masuk di kelompok yang tanggal 20, nggih. Nanti di chat di grup ya Bu, SK 21. Iya, 21. Nah, tolong nanti di grup yang tanggal 21 panjenengan kirimkan kembali SK usulan tim kredensial. Nanti kita rekap ulang. Ngaten nggih Bu Firdaus, matur nuwun. Terima kasih. Makasih. Monggo selanjutnya misalnya masih ada Ibu dan Bapak. Sepertinya sudah jelas semua nggih. Cukup ya. Cukup ya. Baik, Ibu dan Bapak, mungkin sebelum ditutup ada pengarahan Bapak untuk penutup Pak. Dipersilakan Pak Kabid. Saya kira prinsipnya begini teman-teman semuanya, kan sudah ada grupnya ya, mudah-mudahan nanti masuk di grup kecil ya, ada sesuatu silakan ditanyakan, tadi ada yang 5 ada yang 10, mungkin waktu itu mesti rekapnya baru 5, ternyata ada yang baru lagi 10, ya nggak apa-apa lah ya, nanti diisikan aja semuanya, prinsip silakan datang aja, satu. Kedua, pas mau datang ya atau kapan dibatasin waktunya, kalau mau besok semua dokumen diisi dengan lengkap ya, itu aja kuncinya. Jadi nanti ke sini itu sudah beres semua. Gitu aja Mbak Misti. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Kabid untuk arahannya. Baik Ibu dan Bapak, demikianlah pertemuan kita pagi hingga siang hari ini untuk rapat koordinasi persiapan kredensi yang akan kita laksanakan insya Allah besok tanggal 19, 20, dan 21 September 2023. Terima kasih Bu dan Bapak untuk kehadirannya, untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan mohon maaf jika mungkin selama penyelenggaraan ada kata atau kalimat dari kami di Dinas Kesehatan yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun nggih Ibu dan Bapak, acara kami akhiri nggih. Sami Mbak Misti. Waalaikumsalam.